Kita mulai saja Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Waalaikumsalam. puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan nikmat kesehatan, meskipun saya agak kurang sehat dalam masa isolasi, kesempatan sehingga kegiatan malam ini diseminasi atau festival Canva Edu yang dilaksanakan oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Informasi Republik Indonesia saya bisa laksanakan. Dan ini merupakan adalah salah satu tugas kami sebagai trainer Canva JSDI untuk memperkenalkan Canva for Education untuk tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kegiatan ini, TOT ini dilaksanakan oleh sekitar 100 guru dari seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah saya yang ditugaskan, meskipun saya dalam masa isolasi, tetapi tetap saya melaksanakannya adalah sebuah tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, seperti di flyer bahwa ada 2 materi yang akan saya share, kita sharing malam ini sama-sama belajar dari Canva, yaitu pertama membuat jadwal pelajaran, yang kedua adalah membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Materi malam ini adalah materi yang ringan-ringan saja. Dan malam ini Bapak Ibu silakan registrasi seperti yang saya bagikan di grup untuk mendapatkan sertifikat webinar untuk malam ini. Sertifikat ini langsung dari Kementerian Informasi dan Informatika. Untuk sertifikat dari Canva-nya yang ada jam pelajarannya, insya Allah akan ada apabila halo. Saya lanjut. Sertifikat untuk Canva yang ada jam pelajaran jamnya akan ada setelah nanti ada pembimbingan di grup WA, yaitu mengerjakan tugas-tugas tentunya yang berkaitan dengan materi malam ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Ini adalah program dari Kementerian Informasi. Canva adalah sebuah situs sekaligus aplikasi yang menyediakan tools untuk membuat desain grafis dan publikasi online yang diluncurkan pada tahun 2013. Canva ini juga menjadi salah satu aplikasi yang digemari karena terbilang mudah digunakan bahkan untuk pemula. Dan untuk khusus tenaga guru atau tenaga pendidik atau guru disediakan Canva, yaitu Canva untuk pendidikan yang pro dan gratis. Tentunya Bapak Ibu sudah menggunakan Canva, tetapi mungkin masih yang gratis sehingga aplikasinya atau fitur-fiturnya masih terbatas. Bapak Ibu guru, mungkin ada yang menggunakan laptop atau yang menggunakan HP, mungkin kita bisa interaktif malam ini. Silakan buka browser HP-nya atau laptopnya, Bapak Ibu guru ketik ClassPoint aplikasi. Bisa diulang, Pak? Ya. Bisa diulang? Tolong masuk di browsernya, ketik karena kita kan berinteraktif hari ini, yang bisa itu ketik ClassPoint aplikasi. Coba saya ketik dulu di anu. Itu ada di chat, bisa dilihat ClassPoint aplikasi, diketik saya itu. Bapak Ibu bisa melihat di chat, bisa diketik ClassPoint di aplikasi, kemudian masukkan kode
Masukkan kodenya 332 33238. Yang membuka atau yang lewat laptop bisa buka browser atau lewat HP-nya bisa buka browser, ketik aplikasi ClassPoint aplikasi, kemudian join dengan kode 33238. Ya, sudah ada satu yang bergabung. Dulu, Pak. Masih. Iya, oke. Tunggu dulu, Pak. Sudah ada Masih Pak browsing. Amiruddin yang masuk, sudah ada Pak Sulkam Dinur yang Kelas masuk apa, Pak? join. Kelas. Ya, Tapi kelas Pak, poin kelas titik aplikasi. poinnya. Mungkin terlihat di layar itu. Kelas poin titik app. Oke, sudah ada 3 orang. Pak Amiruddin, Pak Sulkam Dinur, Pak Jria Muhammad Yusuf. Kita kan ya, berinteraksi langsung. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Canva? Silakan dijawab lewat diketik. Itu ada pertanyaan, Pak. Silakan diketik jawabannya. Apakah Bapak sudah menggunakan Canva atau tidak? Belum. Lihat di browser tak tadi, Pak. Oke. Ibu Ilianti sudah, Pak Amiruddin belum, Saya belum berhasil masuk. Pak Fajria Muhammad Yusuf sudah. Alhamdulillah, berarti yang sudah malam ini kita sharing. Sudah ada 4 yang masuk. Pak Sulkam Dinur sudah, tapi masih samar-samar menggunakannya. Oke, Pak. Malam ini kita sharing bareng, sama-sama belajar tentang Canva. Sudah ada 4 orang, mungkin cukup 4 orang saja ya, karena waktu kita terbatas. Kita lanjut. Saya ulang kembali, Ibu Ilianti sudah menggunakan, Pak Amiruddin belum, Pak Fajri Muhammad Yusuf sudah, Pak Sulkam Dinur sudah, tapi masih samar-samar. Oke Bapak Ibu, berarti yang sudah menggunakan, kita sharing malam ini. Saya tutup jawabannya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan malam ini, untuk mendapatkan akun Canva pendidikan secara gratis, cukup menyiapkan dokumen, yaitu tidak semuanya Bapak Ibu, salah satunya saja, yaitu sertifikat pendidik, kartu NUPTK, surat keterangan sebagai pendidik, atau bukti lain yang bisa menunjukkan kita sebagai pendidik. Itu adalah dokumen yang kita siapkan, salah satunya saja untuk mendapatkan akun Canva secara gratis Angka for Education. Sekarang saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu yang 4 orang lewat ini. Pilihan Bapak Ibu yang akan sertakan nanti, apakah sertifikat pendidik, kartu NUPTK, surat, silakan pilih multiple choice A, B, C, atau D. Iya, sudah ada 1 orang menjawab, 2 orang akan kartu NUPTK. Iya, berarti Bapak Ibu rata-rata menggunakan kartu NUPTK ya. Baik, saya tutup. Betul Bapak Ibu, pengalaman saya untuk mendapatkan akun
education secara gratis itu yang paling bagus itulah kartu NUPTK, itu cepat sekali direspon oleh pihak Canva. Tapi sertifikat pendidik juga bisa. Kalau tidak ada kartu NUPTK, surat keterangan sebagai pendidik, apakah surat tugas dari kepala sekolah juga bisa, atau bukti kita sebagai tenaga guru juga bisa dilampirkan. Semuanya dalam bentuk PDF, kita akan kirim nanti pada saat pendaftaran. Oke Bapak Ibu, selanjutnya cara membuat akun Canva. Yang pertama kita harus menyiapkan email. Yang paling bagus adalah email dari akun Belajar ID atau Gmail yang mengandung nama kita untuk menunjukkan identitas kita, supaya pihak admin Canva cepat merespon bahwa memang kita adalah tenaga pendidikan. Kemudian kita masuk melalui http://partnercanva.com/guru. Inilah caranya untuk kita masuk membuat akun Canva. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi Bapak Ibu, apakah yang 4 orang ini yang gabung di kelas poin saya, tolong jawab, akun yang akan Bapak Ibu buat adalah apakah akun Belajar ID atau Gmail biasa? Silakan dijawab. Iya, ada yang menjawab Gmail, ada yang akun belajar. Akun belajar. Oke, saya tutup. Betul sekali Bapak Ibu, ada yang sebenarnya yang disarankan adalah email Belajar ID, bahwa itu merupakan akun kita sebagai guru yang bagus. Tetapi bila memang belum mempunyai akun Belajar ID, bisa juga menggunakan Gmail, tetapi namanya harus mencerminkan nama kita, bukan nama-nama gaul, tapi harus mengandung nama kita di akun Gmail itu, supaya pihak Canva cepat merespon. Baik Bapak Ibu, itulah pengenalan kita tentang akun Canva for Education yang akan kita laksanakan malam ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita, karena malam ini ada 2 produk atau yang akan kita pelajari, yang seperti saya bilang di flyer bahwa materinya yang ringan-ringan, karena berhubung kondisi saya yang mungkin kurang mendukung, sehingga saya memilih materi yang ringan. Mohon maaf kalau malam ini saya mencontohkan produknya sesuai dengan bidang studi saya. Kebetulan saya adalah guru PJOK, jadi mungkin materinya yang akan saya buat berhubungan dengan PJOK, tetapi yang bukan guru PJOK bisa berkreasi. Artinya malam ini kita akan melihat, oh begini caranya membuat produk-produk atau desain di Canva. Baik Bapak Ibu, kita mulai masuk. Bagaimana caranya masuk? Bapak Ibu, saya akan tulis di chat link yang harus kita masuk kalau kita mau mendaftar akun Canva. Itu ada di chat partnercanva.com/guru. Silakan klik itu. Kalaupun malam ini Bapak Ibu tidak bisa langsung mengerjakan, silakan disimak saja, nanti dipraktekkan di luar. Kita lihat saja tutorialnya bagaimana cara membuat akun Canva for Education malam ini. Saya share screen kembali.
Bapak Ibu, apakah share screen saya terlihat? Halaman akun Canva. Bapak Ibu, apakah share screen saya terlihat? Kita masuk melalui yang saya tadi adalah http://partnercanva.com/guru. Kita masuk di link itu, kita enter. Dan akan seperti ini. Ini caranya kita akan mulai masuk membuat akun Canva untuk mendapatkan akun Pro Edu. Bapak Ibu, apakah share saya terlihat? Iya, Pak. Oke. Saya lanjut. Setelah kita masuk di link Canva JSDI, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kita artinya usahakan Gmail yang Bapak Ibu daftarkan, apakah Belajar ID atau Gmail itu belum tertaut dengan Canva, maka kita akan mendapat. Yang pertama adalah kita klik daftar. Ini ada untuk guru. Iya, daftar sekarang. Nah, apabila Gmail Bapak Ibu atau Canva Bapak Ibu sudah terkait di Google, maka langsung saja ketik daftar dengan Google. Maka akan muncul akun yang akan kita pakai. Nah, kebetulan di sini saya banyak sekali akun, tapi saya akan masuk melalui akun saya yang belum ada Canva-nya. Saya klik akun yang belum ada Canva-nya. Nah, dengan begini, berarti saya sudah membuat akun, sudah jadi akun saya. Sudah jadi akun saya, tapi ini masih gratis. Ini masih akun yang gratis. Artinya fiturnya masih terbatas. Nah, bagaimana caranya untuk beralih atau membuat atau mendaftar untuk Pro Edu atau gratis untuk Canva Education? Kita klik ini. Kemudian kita klik pengaturan akun. Kita klik pengaturan akun. Kemudian kita klik penagihan dan tim. Bapak Ibu, kalau cara saya cepat, mungkin bisa dikoreksi kalau mungkin cara saya terlalu cepat. Kita masuk di penagihan tim. Kita klik. Maka akan seperti ini. Akan muncul akun pribadi, Canva untuk pendidikan. Kita klik daftar sekarang secara gratis. Daftar kita tekan. Maka akan muncul seperti ini. Dapatkan paket pendidikan gratis kami untuk tingkat TK hingga SMA. Maka kita akan verifikasi sekarang. Kalau kita adalah guru, kalau kita bukan guru berarti jangan. Kita mulai verifikasi sebagai guru. Maka akan muncul seperti ini. Kita isi nama kita, nama belakang kita, kemudian email kita, kemudian nama sekolah kita. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, inilah. Setelah kita lanjutkan, maka akan pihak Canva akan meminta dokumen sebagai bukti bahwa kita adalah guru. Di sini bisa dalam bentuk JPG, PNG atau PDF. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling bagus adalah kartu NUPTK, itu cepat sekali. Setelah kita kirim, maka itu akan membutuhkan waktu sekitar 48 jam untuk diverifikasi oleh tim Canva apakah berkas kita diterima untuk menjadi Pro Edu atau tidak. Kalaupun kita ditolak, kita ulangi lagi. Nah, Bapak Ibu,
itulah cara untuk mendapatkan akun Canva Pro Education. Artinya dengan menggunakan Canva Pro Edu, maka kita akan mendapatkan fitur-fitur atau template-template gratis yang sangat banyak yang kita bisa gunakan. Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Iya, halo. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Saya atas nama Saparudin alias Iya. Mas Daud. Iya, Pak. Ini saya baru mungkin ada beberapa tahap yang saya sempat lewati daripada Bapak tadi. Yang ingin saya tanyakan, apa sih kelebihan daripada Canva ini kita sebagai seorang guru? Iya. Terima kasih Pak Safarudin atas pertanyaannya. Sebenarnya Canva seperti coba tadi adalah salah satu aplikasi desain. Nanti pada saat kita praktek kita akan tahu kalau kita sudah membuat akun Canva, kita lihat bahwa kalau selama ini kita buat sebenarnya desain Canva ini mempermudah kita untuk mendesain karena di dalamnya ada template-template. Tinggal kita ganti-ganti saja sesuai dengan apa yang kita mau buat. Khusus kita guru itu bisa membuat jadwal pelajaran, bisa membuat video pembelajaran, bisa membuat lembar kerja siswa, dan banyak sekali yang fitur-fitur yang bisa kita buat, dan template-nya banyak sekali. Tinggal kita sesuaikan saja dengan bidang studi kita. Nanti kita akan praktekkan seperti yang saya bilang tadi. Itulah kemudahan yang kita dapat. Kita tidak mendesain lagi secara mungkin dari awal, karena Canva sudah menyiapkan template atau desain-desain yang kita sisa ubah-ubah saja sesuai dengan kebutuhan kita yang kita mau buat. Saya kira seperti itu Pak Saparudin. Iya, aplikasi Canva ini Pak bisa juga dipasang di HP Android atau di laptop? Pada umumnya adalah laptop, tapi di HP Android bisa juga, karena saya juga pakai. Cuma tergantung kapasitas HP kita. Biasanya kalau kita membuka aplikasi Canva di HP, itu ada beberapa fiturnya yang tidak terlihat. Artinya terbatas. Tidak sama kalau kita menggunakan laptop, itu semua fiturnya muncul dengan mudah. Juga kalau kita pakai HP, itu terbatas. Apalagi kita memilah-milah template itu terbatas. Tapi kalau kita hanya untuk membuka atau melihat hasil-hasil karya kita, bisa lewat HP dan bisa juga di-download langsung lewat HP. Saya kira seperti itu, Pak. Ketika dipasang di laptop ini Pak, tidak ribet apanya? Ketika kita instan langsung saja pasang Pak ya? Iya, baik di HP maupun di laptop, yang penting tergantung akun kita. Kita masukkan akun yang mana, email kita, maka itu kan otomatis muncul. Artinya, iya. Tidak ada perbedaan, akan sama karena tergantung akun yang kita masukkan di Gmail kita. Sama seperti saya pakai beberapa akun Canva, beberapa mail, yang mana saya pilih tinggal saya masukkan, itu akan muncul yang di laptop atau di HP. Saya kira itu ya Pak. Oh, berarti dia sebelum masuk di aplikasinya masuk di browser. Ya, kalau di laptop kita masuk di browser, kalau di HP itu kita harus download aplikasinya. Masuk di Google Chrome. Kalau masuk di aplikasi. Maaf Pak, suaranya terputus-putus. Pak Saparudin, suaranya terputus-putus. Siap. Makasih Pak. Iya, artinya Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau lewat laptop langsung saja di browser, kita masukkan email kita, itu akan langsung muncul. Kalau di HP itu harus kita download aplikasi Canva-nya lewat Google Store.
Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung ya. Kita masuk di materi kita malam ini. Artinya Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun Canva atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mahir menggunakan Canva, ya malam ini kita sharing saja. Artinya mungkin ada, karena malam ini kita akan membuat 2 produk yang mudah bagi saya. Maksud saya produk yang mudah karena saya tidak bisa mempraktekkan yang agak berat-berat karena kondisi saya. Yang kita akan buat malam ini ada 2, yaitu membuat jadwal pelajaran seperti roster, kemudian juga lembar kerja siswa. Kita mulai saja Pak ya, kita langsung praktek. Artinya Bapak Ibu yang sudah menggunakan, mungkin kita sisa sharing saja. Bapak Ibu yang belum, ya kita sama-sama belajar. Saya keluar dulu dari sini. Terlihat layar saya Bapak Ibu? Iya, terlihat. Oke. Saya akan masuk lewat akun saya. Kita mulai praktek. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan membuat lembar kerja siswa. Artinya begini, saya akan mencontohkan saja yang mudah. Artinya nanti Bapak Ibu tinggal mengeksplor, hanya melihat, oh begini caranya ya untuk membuat lembar kerja siswa. Sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang sudah mahir, kita tinggal sisa sharing. Bapak Ibu mungkin yang baru, mari kita sama-sama belajar. Kita buat lembar kerja siswa. Ini artinya ya kalau biasanya kita memberikan LKS anak-anak dalam kertas putih, sekarang kita lewat Canva kita membuat LKPD yang elite, elit ya. Artinya sesuai dengan kekinian kita membuat LKPD yang berwarna, yang menarik lewat Canva. Kita buat desain. Kita Bapak Ibu ya, kita seperti ini, kita buat desain, kita klik buat desain, kemudian kita pilih lembar kerja, artinya ini seperti LKS atau lembar kerja siswa. Seperti yang saya bilang bahwa saya akan mencontohkan sesuai dengan bidang studi saya adalah penjas. Nah, giliran Bapak Ibu guru kelas atau guru bidang studi yang lain tinggal menyesuaikan, artinya malam ini kita hanya melihat, oh begini contoh-contohnya ya. Saya pilih template yang paling gampang. Ya, seperti ini. Terlihat Bapak Ibu ya? Ya, kita mau membuat lembar kerja siswa, anggaplah untuk kelas 1. Saya contohkan saja untuk kelas 1. Sekali lagi, di sini saya mencontohkan saja bagaimana caranya membuat. Bagaimana caranya menginsert dan sebagainya. Tinggal Bapak Ibu nanti mengeksplor. Mungkin yang jiwa seninya tinggi, mungkin akan desainnya akan lebih bagus, perpaduan warnanya akan lebih bagus. Sekali lagi, saya akan mencontohkan saja bagaimana membuatnya. Yang pertama kita pilih salah satu. Berarti ini akan banyak sekali pilihan-pilihan. Tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita. Inilah template yang disediakan karena akun saya ini sudah for edu, artinya pilihannya banyak. Kalau akun kita masih gratis itu terbatas pilihannya. Karena saya sudah for edu maka pilihannya banyak. Jadi saya pilih saja yang mudah. Seperti ya, kita bisa ganti background-nya. Kita bisa ganti bahasanya. Nah, anggaplah kita ini
mau membuat karena saya akan membuat penjas, jadi Bapak Ibu guru yang lain tinggal menyesuaikan. Kita mengganti saja ini. Caranya kita klik, kalau kita mau menggantikan, ini sudah ada fitur-fiturnya yang begini, kita tinggal ganti-ganti saja. Itulah hebatnya Canva bahwa sudah menyiapkan desain. Kita tinggal mengganti, mendesain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena saya PJOK, maka saya akan membuat soal PJOK. Nah, ini karena terlalu besar, kita bisa kecilkan melalui ini. Kita bisa kecilkan tulisannya. Kita juga bisa merubah-merubah hurufnya melalui lewat ini. Kita juga bisa mengganti warna huruf. Tetapi kalau seperti ini saya sudah sesuai. Tetapi Bapak Ibu bisa juga menyesuaikan sesuai dengan selera Bapak Ibu, warna-warnanya. Sekali lagi bahwa malam ini saya hanya mencontohkan saja. Ya, kita kecilkan lagi. Kemudian kalau kita ini saya anggap bahwa tulisan ini tidak penting, saya hapus saja. Kemudian ini saya akan tarik turun. Karena saya akan membuat logo atau menginsert logo di atas. Saya akan menurunkan ini. Kemudian ini juga saya akan pindahkan ke sini. Ya, kita tinggal geser-geser saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini bagaimana caranya? Ada juga penyesuaian. Ini ada tanda. Muncul menyesuaikan apakah garisnya sudah lurus sesuai atau tidak. Ini juga kita akan perkecil. Kita geser di sini. Bahasanya juga kita bisa ganti. Contoh di sini, karena di sini bahasa Inggris, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Nama. Kalau mau pakai bahasa Inggris, boleh juga. Kelas. Nah, ini. Kita juga bisa perbesar, bisa kita juga perkecil. Sesuai dengan selera kita. Artinya silakan Bapak Ibu mengeksplor. Sekali lagi, malam ini saya hanya mencontohkan bagaimana caranya membuat LKPD. Hebatnya Canva itu bahwa ada petunjuk-petunjuk apakah sudah lurus, apakah sudah rapi, dan sebagainya. Nah, saya pikir karena saya mau membuat logo di sini, logo Kota Makassar, dan di sini logo Tuturi Handayani, maka ini lagi akan saya geser ke tengah. Ya, artinya kita sesuaikanlah sesuai dengan yang kita mau. Itulah hebatnya Canva. Kalau mengganti gambar, Pak, bagaimana itu? Ya, nanti Pak ya kita hanya bertahap. Kita ini karena kita selesaikan satu produk. Ya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Mungkin saya tidak usah terlalu perfect atau sempurna. Tinggal Bapak Ibu saya menyesuaikan nanti bagaimana. Nah, kita mau menambahkan logo atau mau kita menambahkan nama sekolah di atas. Caranya kita pilih sini teks. Di sini ada 3 pilihan, tambahkan judul, tambahkan subjudul. Ini tergantung berarti ini kebesaran hurufnya. Ini pasti akan besar, ini sedang, ini kecil. Saya akan pilih yang sedang saja. Saya akan menulis nama sekolah saya. Kita perkecil. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum registrasi, silakan registrasi untuk mendapatkan sertifikat webinar malam ini. Ya, ini lihat Bapak Ibu, kalau kita menggeser begini itu akan nggak ada garis. Penyesuaian. Kalau begini berarti pas tengah. Inilah hebatnya. Kita juga bisa perbesar dan sebagainya. Sekali lagi, yang saya buatnya adalah contoh, tinggal Bapak Ibu yang
mendesain sesuai dengan apa ya, selera Bapak Ibu. Sebenarnya saya mohon maaf karena kondisi saya memang kurang fit, jadi mungkin agak terbatas. Ya, ini sudah di tengah. Ini juga bisa diperbesar. Disesuaikan saja. Kemudian kita akan menambahkan logo. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu di komputer ini mungkin sudah ada gambar atau logo yang tersedia. Kita tinggal pilih unggah. Kita pilih unggah. Kalau misalnya belum ada, kita sini unggah media, baru itu akan muncul, kita ambil dari laptop kita. Kemudian saya sudah mengunggah di sini logo. Atau Bapak mungkin bisa saya contohkan bagaimana caranya mengunggah gambar. Mungkin ada gambar yang kita mau unggah. Kita klik unggah, maka kan kita pilih di sini. Gambar apa yang kita mau pilih. Saya contohkan saja. Saya mau mengunggah logo Kominfo. Tinggal saya klik, kemudian open. Maka itu akan masuk. Sudah akan masuk di template kita. Kita tinggal bisa tambahkan. Itulah juga kalau kita mau menambahkan gambar-gambar atau apa, seperti mungkin ada gambar soal atau gambar-gambar yang matematika, gambar-gambar biologi, kita mau tambahkan, boleh. Kita tinggal mengunggahnya. Nah, di sini saya mau menambahkan logo Kota Makassar. Saya tinggal, karena saya sudah download, unggah logo Kota Makassar, tinggal saya tambah. Klik, akan muncul, dan kita akan sesuaikan besarnya. Sekali lagi, mungkin desain saya kurang menarik. Tinggal, ini hanya sebagai contoh, tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Saya akan menambahkan logo Tuturi Handayani. Nah, ini juga saya mau praktekkan bagaimana caranya seperti ini. Saya akan juga coba, ini kan anggaplah contohnya kita membuat gambar, tapi seperti ini tertutup. Ini tertutup oleh tulisan. Kita bisa memajukannya atau mundurkannya. Contohnya kita memajukan. Kita klik ini. Kita pilih posisi. Apakah itu akan maju atau mundur? Kalau kita klik maju, maka dia akan maju. Kalau kita klik mundur, maka dia akan mundur di belakangnya. Nah, seperti itu cara memposisikan kalau ada mungkin gambar yang baku tindis. Ya, ini ada sedikit kendala. Saya kembalikan dulu. Klik kanan kayaknya biasa. Iya, kita bisa sesuaikan seperti ini. Sekali lagi, ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Silakan berkreasi sesuai dengan jiwa seninya masing-masing. Nah juga. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau yang guru matematika, kita bisa tambah unggah. Kita pilih elemen di sini, kita mau apa? Kalau saya di sini, saya mau karena PJOK. Di sini saya akan mulai mengganti gambar. Saya akan mengganti gambar. Saya mau bola. Kita ketik saya bola di sini, di elemen bola kaki. Kita klik maka akan muncul bola kaki. Tinggal kita pilih-pilih. Dan semua seperti itu. Apa yang kita mau, tinggal kita ketik saya di sini dia akan muncul. Apa kita mau foto atau secara grafis dan sebagainya. Kita pilih sesuai dengan selera kita. Saya akan pilih bola. Kemudian
Karena kita akan memasangkan, anggap ini adalah untuk kelas 1, materi penjelasan kelas 1, tinggal mencocokkan. Kemudian apa ya pasangannya kalau bola? Ya, kita adalah gawang. Ya, seperti ini. Apa yang kita cari elemen saja apa yang kita mau cari. Gawang. Maka kita ini saja. Ini salah satu contoh saja. Dan begitu juga, maka itulah kita ganti-ganti saya semuanya. Ini hanya sebagai contoh bahwa seperti itu cara mengganti gambar. Kita mau memperbesar atau memperkecil dan sebagainya. Mungkin sampai di sini yang mau bertanya. Itu Nah. Pak, menghapus gambar langsung delete saja Pak. Boleh. Kita klik saja begini atau bisa langsung delete, bisa. Ya. Oh. Kalau kita mau tambah lagi atau kita mau copy boleh. Kita juga kalau begini kalau mau 2 tinggal kita klik, baru kita Ctrl C, baru Ctrl F, maka akan tercopy. Ya, seperti itu. Artinya silakan Bapak Ibu mengeksplor. Di sini saya hanya menunjukkan caranya mencari elemen. Seperti ini kalau guru matematika mau cari simbol apa dan sebagainya. Tinggal cari. Ini elemen bahwa kita mau cari apa. Kita tinggal ketik di unggahan kita untuk menambah gambar. Pak, tapi di situ juga tersedia tulisan bahasa Arab tidak yang di elemennya? Tinggal kita coba saja. Ya taruhlah misal kaligrafi Bismillah kan misalnya. Artinya kita bisa ini kayak begini ada. Kita tinggal cari saja. Artinya di elemen ini kita apa yang kita cari saya ketik. Kalau misalnya tidak tersedia, berarti kita akan misalnya kalau Canva belum menyiapkan apa yang kita cari, berarti kita mungkin harus menyiapkan foto, gambar untuk mengunggahnya. Ini ada Bismillah. Jelas Pak ya? Ini ada Sedikit lagi Pak. ya. Ini berarti pada saat kita masuk di aplikasi Canva ini harus online terus Pak ya sampai selesai kita mengedit. Betul sekali. Ini harus online. Oh iya. Karena apa yang kita butuhkan itu kan dalam pencarian berarti harus connect dengan internet. Iya, artinya di sana semua komponennya yang kita cari itu sudah tersedia. Artinya ada yang tersedia, ada yang tidak. Kalau memang ada komponen-komponen atau elemen-elemen yang kita cari tapi tidak ada, artinya kita harus menyiapkan lewat unggahan foto yang harus kita siapkan. Iya. Oke Pak, makasih banyak. Oke, saya kira ini contoh. Mungkin tidak harus langsung selesai ya, karena waktu juga kita jalan terus. Artinya kita tinggal pasang-pasangkan seperti ini. Setelah kita selesai, kita juga bisa menambah kotak. Ini kita mau mencari apakah kotak, lingkaran, kita ketik di sini, kotak. Itu akan muncul. Tinggal kita pilih kotak yang mana. Anggaplah saya mau ini untuk tempat nilai. Kita klik saja ini untuk penulisan nilai. Nah, kita tempatkanlah sesuai dengan yang mana kita mau. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin saya tidak selesaikan ini, hanya sebagai contoh bahwa beginilah cara membuat LKPD. Dan tinggal kita pilih-pilih saja template yang kita mau. Dan banyak sekali template, sesuai dengan bidang studi kita. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf bahwa apa yang saya buat ini hanya sekedar contoh saja, caranya menginsert, menambah, mencari elemen dan sebagainya. Kuncinya adalah kalau kita mau menulis di sini di teks, kalau kita mau menambah gambar di unggahan, apakah mau gambar video, mengunggah gambar, mengunggah video atau audio, kita tinggal pilih tentunya dari laptop kita
Kemudian kalau elemen-elemen kita tinggal pilih, kita tinggal ketik apa yang kita cari. Kalau tidak tersedia, berarti kita harus menyiapkan lewat gambar. Template, inilah apa yang kita mau pilih. Ini banyak sekali template-template. Sesuai dengan apa yang kita buat. Ini ada bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Kita pilih saja sesuai dengan bidang studi kita dan apa yang kita buat. Karena kebetulan saya PJOK, jadi saya mengambil contoh PJOK. Saya kira begitu Pak ya, contoh untuk LKPD. Tinggal disesuaikan saja. Setelah anggap, ya. Kalau pembuat seperti apa kalau misalnya ada tabel yang kita ingin itu? Tabel. Iya, tabel. Kita tinggal pilih-pilih saja juga. Di sini juga ada tabel, banyak pilihan-pilihan tabel juga. Oh, Artinya begini Bapak Ibu, kita di sini ada template banyak sekali. Kita harus pilih. Saya pilih saja sesuai dengan yang kita mau. Akan banyak sekali. Seperti ini ada garis-garis dan sebagainya. Setelah anggaplah bahwa LKPD kita sudah selesai. Ya Bapak ya, kita anggap bahwa ini sudah selesai. Kita tinggal unduh. Kita mau unduh dalam apa? Nah, di sini disarankan PNG. Kita bisa juga JPG, kita juga PDF. Biasanya itu kalau kita mau print, bagusnya PDF karena itu kan tidak akan pecah. Karena kalau PNG dan JPG biasanya itu gambarnya pecah. Tapi sesuai dengan kita, kalau kita mau print, boleh. Tapi kalau kita juga mau langsung kirim filenya ke siswa, juga bisa. Kita tinggal download saja. Kita mau download lewat apa? Di sini disarankan PNG, JPG, ada juga PDF. Di sini saya pilih yang disarankan saja ya PNG. Kita download atau unduh. Nah, maka gambarnya sudah terdownload, kita tinggal lihat saja. Kita tinggal share. Itulah contoh sederhana cara membuat LKPD, lembar kerja peserta didik atau LKS. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan bidang studinya, sesuai dengan materinya, silakan berkreasi. Template-nya tersedia, banyak sekali, kita tinggal pilih di sini Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa materi kita hari ini, baiklah materi yang ringan saja, yaitu contoh LKPD. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang LKPD? Sekali jelas, lagi, ya. Sudah jelas nih Pak. Oh, sudah jelas. Artinya silakan Bapak Ibu explore, berkreasi sesuai dengan bidang studinya, sesuai dengan materinya. Kuncinya hanya ada di sini, di teks, unggahan, dan elemen, serta template. Baik. Tapi Pak Jupri, jadi tugasnya nanti harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan atau bebas Ci? Saya masih berkoordinasi dulu dengan pihak Canva. Apakah tugasnya nanti di pembimbingan di grup WA, apakah sesuai materi yang saya bawakan atau ada ketentuan dari Canva. Tetapi kebetulan saya sebenarnya pelaksana terakhir. Karena diseminasi ini mulai dari pertengahan bulan Februari kemarin. Kalau saya mau bertanya kepada teman-teman yang sudah melaksanakan diseminasi, katanya itu fleksibel, dikembalikan kepada pelaksananya mau memberikan tugas apa kepada pesertanya untuk mendapatkan sertifikat yang ada jamnya. Jadi mungkin saya berkoordinasi dulu dengan pihak Canva. Tentunya saya akan menugaskan kepada peserta saya sesuai dengan materi yang saya bawakan. Dan Bapak Ibu nanti di grup ada petunjuk pelaksanaannya untuk membuat tugas, mau dikirim ke kanton tugas dan sebagainya. Tunggu sebentar Bapak, saya ada yang minta absen, saya kirim dulu absen dulu.
Bapak Ibu yang sudah registrasi, saya stop share dulu. Bapak Ibu, silakan mengisi daftar hadir di chat. Tolong diisi sesuai dengan nomor token yang Bapak Ibu waktu mendaftar ya. Terima kasih Ibu Ilianti. Kelebihan Canva banyak sekali ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat webinar malam ini. Untuk sertifikat Canva-nya yang ada jamnya, nanti setelah ada pembimbingan di grup, bagaimana membuat tugasnya, tata caranya, kemudian dikirim di mana. Sekali lagi Bapak Ibu bahwa malam ini link registrasi, link daftar hadir itu semua langsung dari kementerian. Kami tidak tahu sama sekali berapa peserta yang mendaftar, berapa peserta mengisi registrasi, karena ini semua masuk di database kementerian. Kami hanya melaksanakan. Link registrasi dengan link absensi beda kah Pak? Iya, Maksudnya atau masih satu link saja? itu link registrasinya ada Pak yang saya share di atas, tinggal diisi, mendaftar. Nah kalau sudah link registrasi berarti sudah akan muncul nomor token. Ya. Tokennya itu kita catat atau kita screenshot, baru kita masukkan di link absen untuk mendapatkan sertifikat. Link absennya mana, Pak? Link absen sudah ada di chat, Ibu. Oh, di chat ya? Iya, ada di chat room. Iya. Silakan diisi ya sesuai dengan tokennya. Chat. Oh, ini. Iya. Oh, token di ada foto-foto. Token. Aduh, Bapak Ibu, kita lanjut saja di materi kedua ya, untuk membuat jadwal pelajaran. Kita membuat materi kedua paling gampang, membuat jadwal pelajaran. Poster. Nah, Bapak Ibu, ini kita mau membuat jadwal pelajaran atau roster. Tentunya roster yang menarik. Tidak seperti yang biasanya yang hanya diketik di kertas A4, di print, yang hitam putih. Kita bisa buat jadwal pelajaran melalui Canva yang menarik. Tentunya juga desainnya banyak. Apalagi kalau kita sudah pro, itu akan banyak pilihannya. Bapak Ibu, layar share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, kita lanjut. Kita membuat roster atau jadwal pelajaran. Sekali lagi saya juga akan membuat sesuai dengan bidang studi saya. Bapak Ibu guru bidang studi, guru kelas yang lain, silakan menyesuaikan. Silakan memilih fiturnya atau template-nya yang banyak sekali. Tinggal diganti-ganti. Ini seperti ini banyak sekali. Inilah kelebihannya Canva, sudah menyiapkan template-template, tinggal kita ubah. Kita tinggal edit sesuai dengan kreasi, dengan jiwa seni kita, bermain warna dan sebagainya. Di sini saya akan membuat tentunya yang paling gampang juga, karena membuat jadwal pelajaran untuk PJOK. Caranya tadi itu adalah membuat, saya ulang kembali. Dan kita pilih buat desain, klik buat desain. Kita pilih di sini, ada di bawah jadwal kelas. Ini jadwal kelas. Kita klik jadwal kelas.
maka akan muncullah template-template yang bisa kita pilih. Saya pilih lagi yang paling gampang sesuai dengan bidang studi saya. Ya, seperti ini. Di sini ada tersedia 5 hari. Mungkin di sini yang full day 5 hari. Sama seperti tadi waktu kita membuat LKPD, kita tinggal ganti-ganti saja. Semua bisa diganti. Kita mau ganti latar belakangnya juga bisa. Kalau kita mau mengganti latar belakang, kita klik ini secara keseluruhan. Baru edit gambar. Maka akan muncul. Nah, kita di sini kita pilih Senin. Perbesar dulu sedikit. Ya, kita ganti saja Senin. Mau coba masuk pelakor deh, bebas tandai. Jadi silakan Bapak Ibu memilih template sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang banyak sekali bisa dipilih. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengganti bahasanya, bisa juga pakai bahasa Inggris. Nah, di sini saya ajarkan saja bagaimana caranya mengetik supaya rapi. Contoh, di sini kan ini serasi, jangan sampai kita mengetik ini tidak lurus. Bagaimana cara meluruskan? Nah, di sini kita pastikan mengetik tes. Kita ketik tes. Kita klik sini, kita pilih. Hari Senin itu anggaplah jam kita mulai jam 7.30 sampai 7. Ya, sudah dilihat. 15. Itu biasanya kita tinggal pilih juga jenis-jenis hurufnya dan sebagainya. Nah, karena di sini kita tinggal sesuaikan saja Bapak Ibu. Yang guru kelas mungkin ya bisa memperkecil hurufnya agar bisa menyesuaikan bahwa jam segini Jam 8.15 aja, Pak. Bukan jam 7 nih. oh iya. Sebanyak sih 7 kan pertambahannya biasanya itu 15 menit ya. 7.45. Iya, seperti ini. Sekali lagi tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Nah, contoh saya karena saya adalah PJOK selama 4 jam. Di sini untuk dalam 1 hari saya mengajar itu 4 jam pelajaran. Berarti di sini sampai 10.15. Bapak Ibu guru kelas tinggal menyesuaikan saja seperti silakan dibuat seperti jadwalnya yang biasa dibuat, tetapi diketik di Canva, disesuaikan di Canva. Di sini inilah kita mau melihat apakah tulisan ini berada di tengah. Nah, itu akan ada garis. Kalau begini berarti ini sudah pas di tengah di kotak. Itu ada tandanya. Nah, saya biasanya hari Senin saya tambahkan lagi karena saya PJOK biasanya dalam 1 hari itu saya 1 kelas seperti ini. Jadi sekali lagi untuk guru kelas
pastinya tidak seperti ini, tinggal menyesuaikan saja. Nah, yang saya mau contohkan di sini bagaimana caranya merapikan. Ini tinggal di copy. Nah, kalau kita berpindah di sini, ini jangan sampai Bapak Ibu ini tidak lurus. Jangan sampai ini, nah inilah buktinya akan ada bahwa tulisan ini lurus antara hari Senin dengan hari Selasa. Seperti ini. Ada tandanya. Itulah hebatnya Canva. Kita tidak susah-susah lagi melirik ini, karena tinggal kita geser-geser itu kan menyesuaikan bahwa garisnya lurus, tulisannya lurus. Ini sudah sama, ini sudah ada di pertengahan dan juga sudah lurus dengan tulisan yang di sebelahnya. Nah, kira-kira seperti ini contohnya lah Bapak Ibu kita membuat jadwal pelajaran. Bagaimana cara meluruskan ini dan sebagainya. Kalaupun kita mau mengganti warnanya boleh. Kalau kita mau mengganti warnanya ini, kita klik ini berarti kita bisa pilih warna yang mana kita mau. Ini bisa nih. Itu gampangnya, kita tinggal pilih-pilih warna saja. Mau diganti warna juga seperti itu. Kita mau ganti tulisannya ya seperti ini. Kita mau di sini isi nama, mau tambah logo Kota Makassar atau logo kota kita, kemudian dan sebagainya. Ya, seperti itulah contoh kita membuat jadwal pelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas, Pak. Cara mengganti latarnya gimana ya Pak caranya? Mau mengganti latar ya? Iya. Nah, kalau latar secara keseluruhan, kita klik ini. Ini kan klik. Kemudian kita ketik di sini di elemen background. Tinggal kita pilih, maka di sini akan muncul background. Kalau kita mau mengganti secara keseluruhan, kita tinggal pilih di sini. Sekali lagi kita masuk di elemen, kita ketik background atau latar belakang, maka akan muncul apakah foto, apakah grafis, apakah video dan sebagainya. Tinggal kita pilih. Di sini saya pilih grafis atau foto. Sebelumnya kita klik ini secara keseluruhan karena kita mau ganti backgroundnya, latar belakangnya. Kita pilih ini. Kita klik yang mana kita mau pilih sebagai latar belakangnya atau backgroundnya. Ini sekedar contoh saja. Saya pilih yang ini. Pasti akan menutupi. Nah, kita tinggal geser. Kita klik ini. Kita pindahkan ke belakang. Lapisan bawa ke belakang. Maka akan mundur. Sekali lagi, kita klik ini bisa. Kita juga bisa posisi. Kita mau majukan. Kita klik maju. Maka dia akan maju kembali. Kita mau mundurkan sebagai latar belakang. Kita klik posisi. Mundur ke belakang. Maka dia akan ke belakang sebagai latar belakang. Tinggal kita sesuaikan saja. Maka akan tergantilah latar belakang kita. Untuk mengganti background. Itu kuncinya lah masuk di elemen. Pilih background, kita pilih. Sini baru kita mundurkan. Contohnya seperti ini. Posisi. Kita pilih posisi. Mau maju, mau mundur, ini ada pilihannya. Saya pikir begitu Bapak Ibu ya, untuk mengganti latar belakang. Baik, terima kasih Pak. Saya kira jelas Pak ya. Artinya di sini tinggal Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu yang sudah mahir di Canva pasti sudah tahu. Tinggal Bapak Ibu mungkin yang baru bisa mengeksplor dan sebagainya. Berkreasi sesuai dengan jiwa seninya masing-masing. Terus terang kalau saya karena ya basic saya PJOK, pasti jiwa seni saya perpaduan warna itu masih kurang, masih asal.
Biasanya saya asal jadi. Tapi Bapak Ibu mungkin yang jiwa seninya, kreatifnya tinggi, pasti bisa bahwa warna ini dengan warna ini cocok. Seperti ini kita bisa ganti semua elemen-elemennya, itu kita bisa ganti. Saya pikir begitu Bapak Ibu ya. Anggaplah kita setelah selesai sebuah klub sudah sesuai dengan keinginan kita download lagi, unduh sesuai dengan yang kita mau. Saya kira sampai di sini dua yang kita praktekkan, membuat lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik LKPD dengan jadwal kelas adalah dua materi yang mungkin Bapak Ibu yang sudah mahir ini adalah gampang. Sekali lagi bahwa di Canva itu banyak sekali fitur-fiturnya Bapak Ibu. Artinya untuk karena namanya webinar terbatas, tentunya yang kalau yang ada Bapak Ibu yang mungkin konsultasikan, ada yang ingin tanyakan, Pak mau buat ini, membuat video, membuat poster, mau membuat ini, kita nanti diskusikan lewat grup. Artinya grup WA kita pertahankan, kalau ada yang mau didiskusikan, kita mau pelajari bersama di Canva. Terutama Bapak Ibu mungkin yang Canva Edu, silakan nanti sesuai dengan yang saya praktekkan tadi di awal, untuk mendapatkan Pro secara gratis. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya rasa sudah cukup jelas Pak. Cuman di sini saya penasaran sekali juga dengan Canva. Oh, iya. Penasaran. Tinggal diekspor saja Pak. Artinya kalau kita sudah membuka apa-apa saja, kalau kita mau pelajari kacak-kacaki, kita kan bisa. Artinya berani kacak. Iya Pak. Lagian juga sudah ada grup bisa bertanya di situ. Iya. Untuk malam ini Bapak Ibu silakan yang sudah registrasi, silakan isi daftar hadirnya dengan memasukkan token yang muncul pada saat kita registrasi. Itu untuk mendapatkan sertifikat. Saya tidak tahu apakah sertifikatnya langsung muncul atau ada besok. Kita yang penting Bapak Ibu sudah mengisi link presensi dengan masukkan token, insya Allah akan ada sertifikat nanti muncul. Itu langsung dari yang saya kasih nomor token yang saya kasih masuk Pak, itu bukan atas nama saya. Berarti pada saat Bapak registrasi, coba pada saat Bapak registrasi masukkan nama apa, karena itu akan sesuai Pak. Karena nomor token muncul sesuai dengan yang registrasi. Iya, nomor saya Pak. Ya, nama saya tetap masuk. Yang saya daftar tadi di registrasi. Cuma pada saat saya kasih masuk nomor tokennya Ibu Jumiati yang muncul. Oh, siapa tahu karena ada juga itu Ibu Jumiati yang men-share tokennya di grup. Siapa tahu nomornya beliau yang Bapak kasih masuk. Oh, bisa jadi. Iya, karena ada itu Ibu Jumiati tadi dia men-share screenshot tokennya di grup. Mungkin nomor tokennya beliau yang Bapak kasih masuk sehingga muncul namanya Ibu Jumiati. Karena memang di grup itu ada namanya Ibu Jumiati. Yang kebetulan tadi sore itu dia men-share tokennya. Oh iya. Bisa jadi Pak, saya salah tadi. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya tentang Canva for Education untuk mendapatkan sertifikat, kita lanjutkan nanti di grup EA bagaimana mekanismenya. Saya menunggu dari Canva. Tetapi saya tetap mengusulkan untuk tugasnya sesuai dengan materi yang saya bawakan. Kalaupun nanti ada tugas baru, mungkin nanti ada petunjuk dan caranya nanti di grup. Artinya untuk penugasan, tunggu besok saya akan share tata caranya dan mekanismenya. Untuk malam ini, hanya kita caranya membuat akun Canva Pro Education dengan membuat daftar jadwal kelas dengan daftar lembar kerja siswa. Rekamannya Pak mungkin bisa kita share di grup, soalnya tadi saya di awal-awal itu jaringanku jelek. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah Bu. Ini kegiatan kita itu saya rekor. Nanti saya mungkin untuk lebih mudahkan,
karena kalau langsung rekornya saya share di grup mungkin itu akan berat. Nanti saya akan mungkin jadikan saja link, apakah link YouTube atau link Canva, tinggal diklik linknya itu akan muncul rekamannya. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Apakah masih ada Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita akhiri karena ini sudah jam 9:30. Sekali lagi bahwa kegiatan malam ini adalah Festival Canva Jaringan Sekolah Digital Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Informasi dan Informatika dari sekitar 125 guru se-Indonesia yang mengikuti training of trainer dan melaksanakan festival ini. Saya salah satunya, dan mungkin ini adalah festival pelaksanaan terakhir karena kebetulan saya baru 3 hari kemarin saya mengusulkan jadwal karena kondisi saya baru membaik. Jadi saya tidak berani membuat jadwal kalau saya memang tidak siap melaksanakannya. Tapi alhamdulillah 3 hari yang lalu kondisi saya berangsur-angsur membaik. Meskipun masih agak batuk-batuk. Karena saya ini isolasi hari ke-10. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya malam ini. Untuk komunikasi lebih lanjut, kita lanjutkan di grup WA untuk kegiatan selanjutnya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah menunjukkan 9:30 malam, pertemuan kita malam ini, webinar Festival Canva Edu JSDI Kominfo, kita akhiri dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan tugas-tugas kita di grup WA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.